Selamat datang di Adi The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dan yang terpenting lagi adalah kita semua dalam kondisi takwa, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu saat terjadi diskusi antara guru dan murid, yaitu antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik merupakan guru daripada Imam Syafi'i sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah atau buku terkait dengan biografi para ulama-ulama masyhur zaman dahulu. Dan yang mereka perdebatkan adalah terkait dengan konsep rezeki, bagaimana cara mendapatkannya. Semua meyakini bahwa rezeki itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkait dari bagaimana kemudian cara mendapatkannya, antara dua imam besar ini, antara guru dan murid ini berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa rezeki itu tidak perlu untuk dicari, tidak perlu kemudian diusahakan, cukup kemudian melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan penuhi segala urusan ataupun kebutuhan-kebutuhan kita. Sebagaimana kemudian yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis, dan ini yang menjadi dasar kemudian pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa seandainya manusia itu bertawakal dengan sesungguh-sungguhnya pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan rezeki sebagaimana burung yang keluar dalam kondisi lapar dan kembali dalam kondisi yang kenyang. Imam Malik kemudian mengambil hadis ini sebagai dasar bahwa cukup bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rezeki kepada hambanya. Berbeda dengan Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa rezeki itu harus dicari, rezeki itu harus diusahakan. Tidak cukup kemudian berdiam diri, bertawakal, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi harus ada sebuah ikhtiar. Sehingga pada suatu saat Imam Syafi'i ketika berjalan-jalan keluar dari rumahnya, beliau melihat ada sekumpulan orang yang sedang memanen anggur. Maka Imam Syafi'i kemudian membantu orang-orang tersebut dalam rangka memanen anggur, dan setelah kemudian panen selesai, Imam Syafi'i kemudian diberikan beberapa upah daripada hasil memanen anggur, yaitu anggur itu sendiri kemudian diberikan bagiannya. Dengan senang hati kemudian Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik untuk memberikan anggur yang dia dapatkan. Maka tatkala bertemu dengan Imam Malik di rumah daripada Imam Malik, maka Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai Imam, wahai guru, saya mendapatkan anggur ini karena saya bekerja membantu orang-orang untuk memanen. Berarti pendapat saya benar, karena saya telah berupaya, saya telah berusaha, saya berikhtiar, maka kemudian Allah berikan rezeki, yaitu anggur ini." Maka Imam Malik dengan senyum kecil mengatakan, "Wahai Imam Syafi'i, saya dari pagi cuma berdiam di rumah. Saya tidak bekerja, saya mengajar, tetapi sempat terpintas dalam pikiran saya, andaikan ada orang yang membawakan anggur pada hari ini, maka sungguh suhu yang panas ini akan tidak terasa." Imam Malik kemudian menyampaikan, "Engkau datang membawa anggur tanpa saya minta dan tanpa saya cari, maka Allah hadirkan di depan saya dan kita makan bersama pada kesempatan kali ini." Dan mereka kemudian tertawa, dan ternyata pendapat dua imam ini menjadi benar keduanya. Imam Malik tanpa berupaya makan anggur juga. Imam Syafi'i kemudian mencari anggur lewat upah yang didapatkan dengan membantu untuk memanen.
maka ilmu yang kemudian mereka perdapatkan dua-dua ada benarnya dan dua-dua saling menghargai, menghormati atas pendapat mereka. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hikmah apa yang bisa kita dapat daripada kisah yang singkat ini antara guru dengan murid? Yang pertama adalah bahwa perbedaan itu adalah rahmat, maka mari saling menghargai antara satu dengan yang lain. Bisa jadi kemudian pendapat orang lain di mata kita salah, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu benar dan sebaliknya. Oleh karena itu kemudian perbedaan-perbedaan di antara kita bisa jadi menjadi rahmat. Oleh karena itu ketika ada yang berbeda, apalagi dalam masalah-masalah yang furu, yang cabang, bukan masalah yang pokok, maka tak perlu kemudian sampai kemudian menghujat, berdebat habis, sampai kemudian memecahkan hati, rasa sayang, rasa cinta kepada saudara kita. Oleh karena itu kemudian kisah ini memberikan inspirasi untuk saling menghargai pendapat antara satu dengan yang lain. Yang kedua, terkait rezeki, maka mari kemudian kita bisa berbeda pendapat. Intinya adalah kita diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para ulama, termasuk Imam Malik dan Imam Syafi'i, bagaimana kemudian memaksimalkan ikhtiar dalam mencari rezeki kita. Kemudian yang kedua, setelah kita berikhtiar, maka mari bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Insya Allah dengan tawakal kita yang murni, maka Allah akan mudahkan rezeki kita sebagaimana burung yang terbang di pagi hari dalam kondisi lapar, kembali ke sarangnya di sore hari dalam kondisi yang kenyang. Ini saja mungkin yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.